Assalamualaikum everyone, welcome back with me, Alia Reka Anjani. Kali ini aku mau bahas tentang artikel yang terbit di Muda Kompas. Jadi Kompas di rubrik Muda. Jadi di sini tuh alhamdulillahnya artikel aku yang aku buat pertama kali di Kompas Muda ini akhirnya diterbitkan. Aku seneng banget. Jadi aku akan membandingkan artikel aku sebelum diterbitkan dan setelah diterbitkan supaya bisa jadi pembelajaran. Tapi selain itu aku juga mau ngajarin gimana sih atau ngasih tutorial cara mengirim artikel di Muda Kompas buat teman-teman yang mau juga untuk artikel terbit di Muda Kompas. Dan aku pun baru memulai bikin artikel untuk Muda Kompas di sini dari Juli, 3 Juli, awal Juli lah ya, 2021. Aku baru mulai di sini. Nah, gimana sih caranya? Awal mulanya kita mau kirim artikel di Muda Kompas. Dan Kak, apakah dapat uang, dapat fee? Kalau di Muda Kompas itu enggak, tapi mungkin kalau di Kompas Utama aku belum pernah nyoba dan kayaknya pasti dapat fee, tapi aku belum pernah nyoba dan aku belum mau untuk nyoba gitu. Nah, di sini teman-teman, awal mulanya itu langsung aja ke Google, klik Muda Kompas atau ketik dulu, terus abis itu klik di sini. Setelah itu muncul kayak gini, langsung aja kirim artikel muda atau daftar kontributor dulu, atau baca-baca dulu tata cara kontribusinya, itu boleh. Kita langsung kirim artikel muda dulu, dan di sini langsung kita tuh disuruh daftar kontributor dulu, karena kan gak mungkin kita nulis tanpa tahu biodata kitanya si editor, ya kan. Jadi kita tuh harus diri dulu lah biar dikenal sama editornya, ini siapa penulisnya gitu intinya. Nah, di sini gampang banget, gak pakai susah daftarnya. Tinggal klik nama, first and last, terus jenis kelamin, tanggal lahir, kota tempat tinggal, nomor telepon, email, username, password, sekolah atau kampus. Klik setuju, habis itu langsung submit. Nanti setelah kalian submit, itu langsung diarahin ke akun kalian dan bisa langsung menulis. Tapi aku pengen tunjukin dulu di sini tata cara kontribusi di Muda Kompas, karena kita nggak bisa asal-asalan nulis, tapi tata caranya pun nggak susah kalau menurutku. Mudahers yang ingin menyumbangkan konten terlebih dahulu membuat akun di Muda Kompas tadi caranya ya. Terus konten yang dimaksud bisa berupa tulisan fitur, artikel, foto, video, komik, grafis. Berarti apa aja ya mereka terima, asal unik dan kreatif mungkin, dan informatif sih menurutku. Konten tidak memicu sara, ya kan. Terus konten belum pernah dimuat media lainnya, pastinya ini nggak boleh ya. Konten yang dikirim Mudahers akan dikurasi terlebih dahulu oleh pengelola atau admin sebelum ditayangkan. Nah, ini nanti aku bakal bahas artikel aku yang asli aku tulis, terus sama aku bandingin sama artikel yang udah dikurasi oleh editor. Jadi tuh bakal banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Nah, di sini pengelola atau admin, pihak yang memiliki akses memoderasi dan mengelola konten. Mereka mengolah konten kiriman, memverifikasi akun, menjalani komunikasi dengan para Mudahers. Pengelola berhak menghapus konten yang dinilai melanggar ketentuan. Udah, tata caranya kayak gitu, nggak susah. Dan ketika kalian udah daftar, kalian langsung diarahkan kayak gini tampilannya. Tampilan akun kalian.
Dan awalnya tuh aku sempet bingung sih, karena kan aku nggak biasa ya. Jadi di sini kalian langsung aja add new. Kalau pengen nulis add new. Jadi tambah postingan baru. Nah, kalau misalkan di sini judul, mungkin nanti aku bikin artikel, bikin video tutorial tentang menulis di sini secara terpisah ya, karena di sini aku fokusnya hanya untuk cara mendaftar dulu di Muda Kompas dan cara mengirimnya, bukan tutorial menulis artikel di Muda Kompas. Dan aku akan, karena aku juga di sini bakal fokus ke pembahasan artikel aku yang yang asli, yang tulisan aku, dan setelah diedit oleh admin Kompas Muda. Di sini aku sebelumnya, nih teman-teman bisa lihat di sini awal Juli aku udah sempet kirim artikel dan itu pending. Sebenarnya pas aku kirim 3 Juli itu langsung dapet respon. Jadi aku kirim pagi atau siang, sorenya langsung dapet respons dari adminnya kalau disuruh revisi gitu. Suruh revisi, kemudian begini isinya. Teman-teman bisa lihat dulu apa yang dikomentarin oleh admin Muda Kompas di sini. Alia ini disuruh revisinya tuh, jadi artikel kita ketika diklik preview di atas artikel kita, di atas tulisan artikel kita tuh ada tulisan kayak gini gitu. Jadi emang harus sering-sering cek aja, cek artikel kita apakah dapat respon atau enggak gitu. Nah, ini 3 Juli. Alia masih mahasiswa, kuliah di jurusan universitas mana? Kamu tulis ya nama lengkapmu dan jurusan univ di bawah tulisanmu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, pernah baca artikel Muda Kompas, di sini tuh di bawah tulisan akan selalu ada yang namanya biodata diri kita sebagai penulis. Ini aku tunjukin ya. Ini artikel aku yang berhasil terbit di Muda Kompas dan setelah direvisi pastinya. Jadi gini, tada. Jadi kita cantumin kalau di Muda Kompas wajib banget kayak gini di bawah tulisan kita setelah paragraf penutup. Alia Rika Anjani, mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi, program studi pendidikan agama Islam. Gitu. Nah, di sini revisinya banyak. Kapan program mengajar itu kamu lakukan? Lokasi persis SD? Apakah hanya sekolah itu saja? Tulisan itu seperti laporan kegiatan. Coba deh. Tuh, jadi artikel aku pada awalnya seperti laporan kegiatan. Kamu buat jadi sebuah cerita. Ada cerita mengenai respon anak dan orang tuanya atas program itu. Lalu, apakah tak ada halangan? Apa kendalamu? Berapa lama menyiapkan materi mengajar? Pokoknya kita tuh harus cerita intinya di dalam sebuah artikel gitu, biar gak terlalu kaku kayak laporan kegiatan. Di situ aku belajar sih, dan akhirnya aku revisi. Anak-anak itu apakah dari kalangan keluarga cukup? Itu tentang teknis dalam sih. Nah, di sini 1 Juli 2021 mereka merevisi, tim redaksi Kompas. Dengan melengkapi tulisanmu itu, orang akan lebih tertarik bacanya. Kami menunggu revisimu secepatnya. Nah, di situ aku langsung tanggal 3 Juli aku baru lihat gitu kalau itu tuh direvisi, karena nggak ada notif sama sekali. Di sini aku udah nandain, langsung aja ke artikel awal aku nulis dan masih perlu direvisi. Dan ini hasil revisiannya yang akhirnya terbit. Jadi kita bakal bandingin. Aku udah nandain di sini. Langsung aja
Masih teringat di paragraf pertama, masih teringat jelas pertama kali artikel. Ini aku tebelin karena di sini beda. Masih teringat jelas pertama kali pengumuman, jadi diganti menjadi kata pengumuman. Terus selanjutnya via online. Di situ jadi daring. Oke. Sebenarnya sama, cuma mungkin lebih enak dibaca tuh via daring. Ya kan? Karena ini kan awalnya Indonesia, bahasa Indonesia. Jadi kalau bisa padanan katanya juga di-Indonesiakan sih menurut aku kayaknya. Nah, di sini sekolah dasar SD. Ini aku disingkat. Tapi di sini dijabarkan sekolah dasar. Nih, teman-teman bisa lihat. Ya kan? Selanjutnya, menurut saya di sini dikasih paragraf baru. Jadi tuh ini kepanjangan satu paragraf, kalimatnya pun usahakan jangan banyak-banyak. Kayak aku nih, harusnya jangan kepanjangan dalam satu paragraf itu. Nah, selanjutnya ini menurut saya itu dikasih paragraf baru. Nah, selanjutnya nama dosen, gelarnya nggak usah. Jadi aku awalnya nulis gelar, tapi akhirnya dihapus sama editor. Entah itu karena apa, aku nggak tahu. Dan nama panggilan ibu, ini ibu, itu tuh nggak perlu lagi dicantumin. Jadi langsung aja nama. Nah, setelah itu lanjut, kami menemui kepala sekolah Ibu Taryuna. Nah, itu langsung aja kepala sekolah Taryuna gitu. Mungkin biar nggak dikira nama kali ya ibu, padahal itu sebutan, tapi langsung aja nama gitu kalau teman-teman pengen nulis ya. Tujuan kedatangan kami dan tujuan kami, di sini tulisan aku tujuan kami, dan di sini setelah diedit dan tujuan kedatangan tim gitu. Terlalu banyak kata kami kalau di tulisan aku sebelumnya, tulisan asli dari akunya. Kemudian selanjutnya ke paragraf selanjutnya. Bagi orang tua murid. Nah, di sini aku sebelumnya nulis bagi orang tua murid sendiri. Gitu, kayak awalnya aku kayak nyambungin gitu paragraf atas sih, cuma mungkin terlalu nggak efektif kali ya katanya. Jadi diganti gitu, bagi orang tua murid belajar via WhatsApp gitu aja. Kita juga bisa kalau pengen tahu kalimat itu efektif atau enggak, itu kita harus sering-sering baca kalimat itu. Kira-kira enak nggak ya dibaca gitu, dibaca ulang, di reread, dibaca ulang. Selanjutnya home visit. Di sini aku nulis home visit. Kemudian di sini itu kunjungan rumah, kunjungan ke rumah. Jadi di bahasa Indonesia kan gitu. Dan selanjutnya beliau untuk membantu. Di sini Ibu Putri, pada pekan pertama saya dibimbing dulu oleh wali kelas 3. Kami bertujuan membagi tugas tentang tujuan kedatangan saya. Ya kan? Nah, di sini beliau. Jadi di paragraf baru, ini paragraf baru kedatangan saya, ditambahin kunjungan rumah. Jadi itu udah beda topik gitu. Jadi dikasih kayak subjudul gitu, kunjungan rumah. Sedangkan di tulisan aku sebelumnya itu enggak. Dan di sini aku tulis beliau sebelumnya, dan di sini langsung aja guru wali kelas itu gitu. Nah, selanjutnya di sini aku pakai tanda kurung tidak jauh dari lokasi SD. Dan di sini diedit menjadi rumahnya masing-masing yang letaknya. Jadi pakai kata hubung yang, nggak usah pakai tanda kurung. Selanjutnya KP. KP itu singkatan kampung, jadi aku singkat aja.
tapi nggak boleh, jadi harus dijabarin gini, kampung gitu. Oke. Di perjalanan pun itu aku juga harusnya dikasih paragraf baru gitu. Jangan terlalu panjang, ingat dalam satu paragraf, karena ini bukan buku sejarah gitu kali ya. Nah, selanjutnya di sini masih sama. Nah, di sini D atau B. Jadi ada yang terbalik menulis huruf P menjadi D atau B. Nah, ini dijabarin menjadi D dengan D gitu. Sebenarnya iya sih, enak dibaca, nyaman dibaca tuh yang pakai dengan, ya kan? Jadi kita sering-sering dibaca aja, kira-kira nyaman gak dibaca, cocokan pakai kata yang mana gitu. Selanjutnya ke jam sudut arah mata angin, hari Sabtu. Di sini jam sudut arah mata angin. Nah, di sini media jam sudut arah mata angin itu nggak perlu kayak aku gini huruf besar di setiap katanya, karena itu cuma media gitu, dan itu kesalahan aku. Jadi teman-teman bisa pelajari dari kesalahan aku. Nah, home visit ini kunjungan rumah, di Indonesia kan kalau bisa. Terus di babak kedua bikin paragraf baru. Bu, pekan. Nah, ini pekan. Jadi orang tua anak kecil itu nggak mungkin kan kayaknya dia ngomong baku banget pakai pekan, tapi aku tuh mikirnya kan harus baku gitu ya kalau dikirim ke media gitu. Jadi aku bakuin kata-kata si anak ini, jadi diganti lagi sama ini editornya jadi minggu depan. Lucu deh jadinya. Nah, selanjutnya jika mereka berhenti, tibalah pada. Kemudian saya telah menyiapkan permainan ular tangga. Jika ini aku kepanjangan banget di sini. Kemudian mereka menjalankan. Ini benar-benar kepanjangan dan dibikin paragraf baru. Aku ngerasa sih itu terlalu panjang pada saat nulis. Cuma aku bingung untuk membaginya. Dan alhamdulillah editornya pintar sekali untuk membagi. Terus selanjutnya itulah kendala. Nah, itu juga paragraf baru. Intinya sih kebanyakan yang direvisi tuh jangan terlalu panjang dalam satu paragraf. Nah, kita cari lagi. Udah. Dan izinkan saya. Ini di paragraf akhir. Dan izinkan, dan itu dihapus nih. Jadi izinkan aja. Izinkan juga saya menyampaikan pesan. Kampus mengajar ini. Aku tadinya ini, terus kalau editornya kampus mengajar tersebut. Gitu, udah deh. Jadi segitu aja perbedaan dari artikel awal aku nulis di Muda Kompas dan setelah diedit kemudian diterbitkan oleh editor Muda Kompas. Semoga pelajarannya bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau coba nulis di Muda Kompas. Selamat menulis.